Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan kami Glow Pastoral Digital Channel. Dan hari ini saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua bersama saya dengan Pendeta Heri Rorim Pandey. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara bisa like, komen, subscribe, dan share program ini untuk supaya jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang luar biasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, bahkan Tuhan yang sudah menyelamatkan dan memberkati kami. Saat ini kami siapkan hati kami untuk terima berkat firman Tuhan lewat program ini. Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan buat kita hidup yang bersemangat dalam Tuhan. Nah, banyak orang yang kadangkala patah semangat, putus asa, kecewa, dan akhirnya jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kadangkala ada masalah, persoalan yang belum bisa diselesaikan, lalu tidak punya semangat lagi. Hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kenapa penting itu bersemangat? Yuk kita belajar dari seorang Rasul Paulus yang sangat luar biasa. Saya ajak kita lihat dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-11. Filipi 3 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus sebenarnya dia seorang yang disebut penganiaya jemaat dari Tarsus. Dia seorang yang begitu benci dengan orang-orang yang percaya Yesus. Makanya ketika dia tahu ada orang yang percaya Yesus, dia akan cari dan dia akan aniaya, bahkan dia akan bunuh. Begitu sadisnya keberadaan Paulus sebelum dia bertobat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia berubah total, berubah 180 derajat dalam hidupnya. Dia menjadi seorang rasul yang luar biasa, orang yang sungguh-sungguh taat sama Tuhan, orang yang setia melayani Tuhan, bahkan berikan segala hidupnya. Sampai dia pernah berkata kalau dia mati itu keuntungan, tapi kalau dia hidup bagi Tuhan. Artinya dia seorang yang bersemangat dalam Tuhan. Dan juga luar biasa ayat yang kita baca, dikatakan dia sebenarnya sudah ditangkap Tuhan, dia sudah diselamatkan, tetapi dia bilang seolah-olah dia belum mendapatkannya. Makanya dia lakukan dengan seluruh kekuatannya sampai dia bilang lupakan yang di belakang dan mengarahkan kepada apa yang ada di depannya. Nah, kenapa penting sekali kita bersemangat dalam Tuhan? Karena kalau kita bersemangat akan menentukan pencapaian hidup kita ke depan. Orang yang putus asa, kecewa, patah semangat, maka dia tidak akan punya masa depan yang luar biasa. Semangat akan membuat kita tidak gampang menyerah atau putus asa ketika ada tantangan. Padahal hidup kita masih di dunia ini pasti akan ada tantangan, ada persoalan. Dan semangat juga akan membuat kita mencapai finish atau garis akhir dengan baik. Artinya bisa mencapai apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Bukan cuma bicara sampai kepada surga, tapi bagi saya ketika kita bersemangat, maka kita pun akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan janjikan buat kita. Kalau begitu,
bagaimana supaya kita bisa bersemangat di dalam Tuhan. Yang pertama kita pelajari dari Rasul Paulus ini, yaitu dia hidup mengenal pribadi Tuhan. Makanya dalam kitab atau surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dia bilang, yang aku kehendaki mengenal dia. Tentu kalau bicara mengenal, bagaimana kita bisa kenal seseorang? Tidak mungkin cuma kita ketemu sekali. Kita bisa kenal seseorang kalau kita dekat, kita bergaul, kita akrab dengan dia, maka kita bisa kenal orang itu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Mana mungkin kita bisa kenal pribadi Tuhan kalau kita cuma datang kepada dia seminggu sekali, cuma hari Minggu. Paulus bilang, yang aku kehendaki mengenal. Artinya apa? Dia mau dekat, dia bergaul, dia intim dengan Tuhan. Dan ini akan menjadi kekuatan, semangat yang luar biasa kalau kita kenal siapa Tuhan. Allah kita yang luar biasa. Yang kedua, kita belajar dari Rasul Paulus. Yaitu apa? Seorang yang harus hidup tidak gampang menyerah dan putus asa. Dari Rasul Paulus, ada ayat firman Tuhan, Efesus pasal 4, dia pernah berkata begini, sebab itu aku menasihati kamu, aku seorang yang dipenjarakan karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biasanya orang yang di luar penjara datang ke penjara untuk beri nasihat orang di dalam penjara. Tapi ini luar biasa, orang yang di dalam penjara nasihati orang yang di luar penjara. Artinya apa? Kita harus apa? Jangan gampang menyerah dan putus asa dalam hidup kita. Tetap ada tantangan, tetap ada persoalan, tetap ada kesulitan. Tapi mari kita mau tetap bersemangat, kita mau jangan gampang menyerah dalam hidup kita. Paulus berkata begini, di dalam segala hal kami ditindas, kami dihempaskan namun tidak binasa. Artinya, kalaupun ada persoalan, kita pasti melihat pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bersemangat, miliki prinsip yang kuat dalam Tuhan, jangan gampang dipengaruhi. Punya prinsip, jangan sesat. Alkitab bilang, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya mari kita mau sungguh-sungguh setia sama Tuhan, kita taat sama Tuhan. Jangan sedikit-sedikit terpengaruh dengan keadaan. Saya akhiri dengan 3 pemuda Ibrani yang ditawan di Babel. Raja mendirikan patung dan semua orang di Babel, siapapun, harus sembah patung yang didirikan. Dan kalau ada yang kedapatan tidak menyembah, maka dia akan dihukum dalam api yang menyala-nyala. Ada 3 pemuda Ibrani, namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka punya prinsip yang kuat. Mereka berkata, seandainya Tuhan tidak tolong mereka, tidak selamatkan mereka, maka mereka bilang, kami tidak akan menyembah patung yang didirikan. Ini orang punya prinsip. Dan kita lihat pembelaan Tuhan. Mereka ditangkap benar, diikat dan masukkan dalam dapur api yang menyala. Tapi mereka dijaga, diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita mau tetap bersemangat. Ikut Tuhan. Punya prinsip setia. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, karena orang yang punya prinsip seperti ini, dia akan berhasil, beruntung dimanapun dia berada. Mari kita punya semangat, kita mau sungguh-sungguh, kita mau taat, lakukan apa yang perintah Tuhan, maka Tuhan pasti berkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan kami dengar. Biarlah firman Tuhan kami dengar ini jadi semangat, kekuatan, bahkan membuat kami terus setia dan menyala-nyala dalam kami ikut Tuhan. Berkati kami yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sukses selalu.
semangat, dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Yes! Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.